tipsnya adalah benar-benar be a good student dan try everything you wanna try gitu. Mau SMA apapun kalian itu tergantung nanti passion kalian dan bagaimana kalian menjalani kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut. Masa depan itu pilihan, mari kita buat keputusan dari hati dan impian bersama podcast penuh harapan. Di masa depan. Masa depan itu pilihan. Selamat sore teman-teman kader bangsa. Selamat sore teman-teman. Oke, jadi ini kali pertamanya kita ketemu di podcast MDIP. Jadi, ngomong-ngomong ini adalah episode pertama dari podcast MDIP. MDIP itu apa sih? Jadi, MDIP itu adalah masa depan itu pilihan. Betul sekali. Ngomong-ngomong tentang masa depan, kita tuh kan sekarang lagi ada di musim PPDB atau sekarang yang kita biasa kenal adalah SPMB gitu ya. Nah, jadi teman-teman SMP ini masih banyak banget nih yang bingung mau lanjutin sekolah kemana, SMA kemana. Nah, di sini kita bantu teman-teman semua untuk memilih masa depan teman-teman semua. Ngobrol-ngobrol singkat, tapi berisi gitu. Oke, jadi kenapa sih Sil kita itu harus banget nih bahas masa depan? Ada nggak nih kayak quotes-nya atau tentang apa gitu? Oke, sebenarnya gini Aura, masa SMA itu bisa dibilang masa dimana kita lagi mencari jati diri gitu ya. Terus udah mulai serius nih kehidupan kita. Nah, sedangkan masa depan itu bukan takdir, ya kan? Bukan takdir yang tertulis, melainkan sebuah peta yang kita gambar sendiri gitu. Jadi menurut aku, ketika kita ingin menentukan masa depan, kita harus tahu sih dari detail diri kita sendiri, kita mau kemana nih, dan lain-lainnya. Salah satunya adalah ketika kita ingin memilih sekolah SMA gitu. Jadi tuh SMA itu adalah pilihan pertama buat kita ya. Jadi SMA itu adalah langkah pertama kita buat menuju ke masa depan gitu. Oke, betul. Jadi kita nih sekarang nih di podcast MDIP ini gak cuma kita berdua doang nih tentang masa depan. Tapi kita ada narasumber yang keren banget. Mau dikenalin nggak? Boleh dong, kenalin. Oke, jadi narasumber kita kali ini itu orangnya cantik. Oke. Terus berbakat. Bakatnya ini bisa nari lagi. Bisa nari, oke. Vicky. Terus tampil depan umum. Pokoknya tuh multi talent banget lah, bertalenta gitu loh, bisa apa aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini tuh siswa SMA Plus PGRI Cibinong kah? Alumni kah? Atau siapa nih ya? Nah, kebetulan narasumber kita kali ini itu dari SMA Plus PGRI Cibinong. Jadi kita ini bukan orang paling ya, tapi kita datangnya tuh langsung orang yang tampil dari SMA Plus PGRI Cibinong gitu sih. Oke. Sangat menarik banget dan pastinya teman-teman semua penasaran sih buat ngedengerin obrolan santai kita kali ini, ya nggak sih? Daripada berlama-lama, kita langsung panggil aja kali ya. Boleh? Oke, ini dia Kak Najwa Cahyasarani. Halo Kak Rani. Halo semua. Kenalan nggak atau gimana nih? Boleh Kak, coba dong perkenalin diri Kakak sendiri sama ya biodata singkat lah mengenai diri Kakak. Oke. Halo, aku biasanya kalau di SMA dulu aku biasanya dipanggil Rani. Aku lulus tahun 2023 dan sekarang aku kuliah di jurusan DKV di LSPR. Oke, halo Kak Rani.
Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Rani udah mau ngobrol-ngobrol, luangin waktunya, ngobrol-ngobrol bareng aku dan Aura, terus juga ditonton sama para kader bangsa dan juga calon kader bangsa. Terima kasih banyak Kak. Iya, of course anytime for PGRI aku. Rani, ya nih kita berdua izin ngobrol-ngobrol santai sama Kak Rani. Boleh. Oke, jadi kan tahu ya Kak Rani ini kan alumni Pesat 2023. Nah, dari situ si Kak Rani ini akhirnya memilih sekolah di SMA Plus PGRI Cibinong. Boleh nggak tuh cerita Kak? Hmm, Alasannya ya. Iya. Iya. Oke, jujur aja agak unik sih. Aku tuh alasannya karena aku pengen ikut temen aku. Nah, itu tuh awalnya aku nggak diizinin sama mama aku sama sekali. Maunya tuh di SMA lain. Tapi once we step into PGRI itu mamaku langsung daftarin aku di situ. Oh, oh, jadi itu tuh kayak bukan keinginan Kakak ya sebenarnya ya? Iya, jadi aku tuh pengen banget, tapi mama aku nggak mau. Terus pas dateng ke PGRI-nya langsung langsung kayak, oke kamu di sini aja deh, pas cocok. Terus kayak, oke. Jadi kayak pandangan pertama banget tuh ya Kak. Jadi Kak Rani ini pas pertama kali lihat pesat tuh Kak Rani tuh tercengang sama apanya sih sampai pengen banget gitu loh di pesat. Iya betul betul betul. Aku lingkungannya sih. Jadi dulu tuh aku pas SMP Oh. di daerah GDC. Nah di GDC itu kayak agak apa ya? Menarik gitu. Nah, di pesat tuh I was amazed sama banyak environment yang kayak sejuknya itu loh. Terus aku kayak, oh keren juga ya. Terus aku juga suka kantin-kantinnya bervariatif juga. Oke. Oke Kak. Nah, aku mau dong dengerin cerita kesibukan Kakak selama SMA di pesat nih. Boleh diceritain dong Kak? Oke, jadi aku dulu sama di SMA sama di kampus tuh bertolak belakang banget. Dulu aku kalau di SMA itu kayak diem, tapi walaupun diem aku tetap ikut kegiatan. Nah, yang sering tuh kegiatan nari sih. Aku suka isi acara, ya jadi kayak jadi tim inti tari kalau misalnya ada acara gitu. Oh, Oh, sama, oke 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 sama oke. organisasi. Aku dulu ikut Oh, English jadi Pioneer. kakak itu oh. Jadi dulu nih kakak Oke, ikut berarti English Pioneer. Ya, aku ikut English Pioneer. Aku dulu pengurusnya juga. Salah satu pengurusnya. oke 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 oke. Berarti kakak itu student day-nya tari tradisional dan juga ikut organisasi English Pioneer. Betul. Oh gitu, oke oke oke. Nah, dulu itu kakak kelasnya reguler, unggulan atau pioneer nih kak? Aku dulu unggulan. Oke, unggulan. Nah, kakak semenjak kakak kan sekarang udah kuliah gitu ya, pasti kan ada perbedaan antara masa SMA dan juga kuliah. Tadi udah sempet kakak ceritain kegiatan kakak di SMA. Nah, aku pengen denger juga sekarang kakak kegiatannya apa aja nih di kuliah. Oke. Jadi sekarang aku kuliah itu aku lagi menjalani organisasi di kuliah tuh Duta Kampus namanya Mitra Miss LSPR. Jadi aku dengan teman-teman aku yang lain kita jadi kayak semacam the face of LSPR. Kita menjalani tugas-tugasnya. Salah satunya tuh kayak buat acara, terus juga menyiapkan eh, tahun setelah kita untuk jadi Miss LSPR 2025-nya gitu. Oh. Tapi dari organisasi yang kakak ikutin sekarang ini tadi Musik LSPR, ada nggak sih kayak hubungannya sama kakak pas SMA gitu? Maksudnya berkesinambungan nggak sama kegiatan kakak pas SMA? Ya, ada. Jadi tuh
Kalau di zaman aku masih SMA di Pesat, itu tuh dulu kita sering banget acara kan, kayak entah itu lodaya, entah itu acara-acara tambahan lainnya, terus belum lagi acara dari organisasi sendiri. Nah, di LSPR itu tuh sama, jadi kita juga banyak praktek, salah satunya kalau organisasi suka juga bikin acara. Nah, Oh, jadi setelah masuk ke kuliah tuh kayak nggak kaget harus kayak ini, karena dulu di Epesat hektik banget juga. oke. Ah iya, Jadi bener Karani sih ini jujur. udah. Ah, ya, jadi jujur emang aku pribadi pun sama orang ngerasa kalau di Pesat tuh bener-bener banyak banget nih acara-acaranya, event-eventnya tuh bener-bener sebanyak itu kan ya. Beda dengan SMA-SMA lainnya yang aku lihat sekarang gitu. Nah, jadi berarti jawaban dari Kak Rani tadi bahwa bener-bener ngebantu lah ya masa-masa di Pesat sama di kuliah, jadi nggak kaget gitu pas kuliah. Benar. Nah, oke, oke, Oke. oke, oke. Oke, kita berdua nih ya, Sila sama aku kan udah sempet ya akun media sosial nih. Nah, kita lihat tuh kakak itu kayak hari gitu nih sebuah acara. Nah, itu tuh berarti karena dulu kakak itu study day-nya tari tradisional, itu berarti linear lah ya, maksudnya sejalan gitu sama kakak pas kuliah sekarang. Jadi, ada nggak sih ilmu-ilmu dari episode ini yang kepake di masa-masa kuliah kakak? Eh, Ilmu pesat, aduh banyak sih. Tapi kalau misalnya ilmu student day, jadi tuh kalau di Mr. and Miss LSBR itu juga ada di mana kalau semua pageant itu sudah pasti bakal ada talent show-nya. Nah, aku tuh showcase tari tradisional juga sama kayak gimana aku pas di student day. Dan lucunya dulu Ambu yang ngajar tari tradisional Hah? di Pesat beliau yang minjemin aku baju buat talent show di Miss LSPR. Jadi kayak dari Oh, koneksinya itu juga berkesinambungannya gitu. Ah, oke. oke, oke, oke. Jadi masih Berarti, komunikasi ya sampai sekarang. iya, iya, Mas iya. Masih masih komunikasi. Wah, keren, 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 keren. Jadi Oke, selama kakak jadi Miss LSPR nih kak, gimana sih perasaan kakak atau perasaan kakak tuh abis setelah SMA ikut organisasi jadi Miss LSPR tuh gimana gitu pengalamannya? jujur jadi Miss LSPR itu it feels like wild dream come true karena dulu sebelum aku mau masuk LSPR aku udah pernah stalk Miss LSPR dan aku tuh kayak ih pengen deh tapi kayaknya nggak bisa cuma ternyata setelah aku coba bisa gitu jadi ya sesuai sama temanya kita ini masa depan tuh kayak kita mana tahu sih masa depan kayak gimana pasti ada aja rezekinya gitu. iya, Oke. betul, 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 betul. Nah, Kak, sebelum Kakak memutuskan untuk kuliah di LSPR, ada nggak sih sosialisasi-sosialisasi dari Pesat tentang jurusan Kakak, untuk nentuin jurusan gitu ya maksudnya, terus juga untuk menentukan, oh yaudah gue berarti kuliah di sini aja nih, ada nggak sih sosialisasi semacam itu pada saat tahunan Kakak? Sebenarnya the reason aku masuk LSPR itu karena ada scholarship-nya. Nah, scholarship-nya itu tuh dibagi di grup di grup BK-nya PGRI. Jadi kan kalau misalnya udah di tahun akhir, kita tuh join grup BK-nya. Nah, di grup BK-nya ini nanti bakal di-share nih kayak ada scholarship apa aja. Nah, selama aku nunggu hasil UTBK aku iseng join LSPR dan kebetulan banget tante aku ternyata juga alumni LSPR. Jadi kayak oh yaudah bagus lah kalau misalnya di sana gitu. Terus untuk LSPR-nya juga dulu pernah sosialisasi sih kalau nggak salah yang ada kayak campus day-nya gitu gitu. Terus kalau jurusan, kalau aku boleh jujur, aku tuh banting setir sih. Jadi dulu selama aku dari
SMA kelas 1 sampai kelas 3 tuh aku pengennya psikologi. Tapi tiba-tiba DKV. Jadi ya Jadi linjur gitu ya, Kak? iya aku linjur. Tapi, tapi itu sesuai gak sih sama minat dan bakat kakak? Kan dari psikolog ke edukasi kan rada jauh ya. Mhm. Itu sesuai gak sih Ya, sama minat kakak gitu lah? iya sesuai. Jadi aku dulu tuh pengen psikologi karena keluarga aku juga banyak yang kayak di bidang hal tersebut. Tapi deep down, I really really like art. Nah, apalagi kalau di PGR itu sering banget kan showcase art gitu. Entah kalau misalnya di Lodaya lah kita ada kayak bikin-bikin apa ya namanya kayak panggungnya, dekorasinya. Terus itu kalau PGR itu bener-bener kerasa banget sih kalau di bagian seninya ya. Menurut aku kayak PGR itu menurut aku kayak sekolah seni sih jujur. Cuman mungkin karena di PGRI juga rasa senangnya aku terhadap seni itu berkembangnya di situ. Jadi aku langsung walaupun aku banting setir ke DKV nggak terlalu apa ya nggak terlalu berat juga. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, Kak, berarti kan tadi Kakak udah ngelewatin istilahnya itu masa-masa menegangkan dalam salah satu masa-masa menegangkan di dalam hidup Kakak gitu ya. Karena di luar sana juga banyak banget yang bilang kalau udah kelas 12 tuh ih serem buat nentuin jurusan, kuliah di mana, terus berjuang untuk masuk ke impian dan lain-lain tuh bener-bener yang diperjuangin banget lah, perjuangannya tuh nggak main-main gitu kan istilahnya. Nah, Kakak ada nggak sih tips-tips buat para kader bangsa dan juga calon kader bangsa agar nggak takut untuk menghadapi itu semua gitu? Oke, aduh tipsnya mungkin yang pertama tuh dibawa doa aja ya guys. Jadi gini, kalau misalnya di masa-masa kita mau ke SMA, ke kuliah itu pasti kita harus balance di antara kita mau dengerin orang tua sama kita mau dengerin diri sendiri. Nah, ini tuh kenapa aku masuk LSP tuh banyak banget perannya tuh orang tua aku yang juga mau aku di situ. Tapi dulu tuh aku ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau aku DKV masih bisa deh di negeri. Tapi kalau misalnya negeri aku harus spend ya beberapa bulan untuk belajar lagi kan. Sedangkan aku belajarnya malah udah untuk psikologi. Jadi menurut aku di balance aja, kayak oke orang tua gue maunya gini, di bawah doa, bagusnya kayak gimana. Terus juga eh, kita harus menurut aku ya kita harus lower expectation agar nanti rezeki yang kita dapat tuh kayak bikin kayak oh ternyata tuh gini ya gitu. Jadi walaupun aku nggak masuk universitas yang aku bener-bener mau, walaupun di jurusan yang aku mau, aku tuh bener-bener kayak yaudah deh, I'm gonna lower expectation, I'm just gonna be present. Dan pas aku be present, bener-bener banyak ada aja rezekinya. Entah itu aku dapat organisasi yang kayak menguntungkan banget, dan dari organisasi itu aku juga dapat koneksi-koneksi yang lain. Terus juga dari jurusan yang itu tuh aku jadi lebih apa ya lebih bebas mengekspresikan diri sendiri gitu. Jadi kayak apapun yang nanti rezeki kalian dapat itu diterima aja dulu, dijalani eh, dengan kepala ringan gitu lah. Nggak, karena walaupun kamu maunya itu, tapi udah pasti kita udah disiapin yang terbaik untuk kita sendiri. Nah, oke 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 betul 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 betul. Kita kita harus istilahnya kasih ruang ikhlas lah gitu ya dalam diri kita Iya, untuk benar. menerima semua takdir gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, Kak, itu kan kalau misalnya kelas 12 mau naik ke tingkat yang lebih tinggi atau universitas gitu ya. Nah, sekarang juga banyak banget nih anak-anak SMP yang pengen nyari SMA, pasti pada pengennya kok ke negeri gitu ya, jor-joran ke Iya. negeri gini 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 gini. Tapi ada juga sebagian orang yang memang bukan rezekinya kan ya di negeri. Nah, kalau untuk kakak sendiri, nasihat untuk teman-teman nih yang misalnya nantinya nggak lolos untuk masuk ke SMA negeri itu ada nggak kira-kira?
Aduh, jadi gini ya adik-adik yang ku sayang. Jadi mau SMA apapun kalian itu tergantung nanti passion kalian dan bagaimana kalian menjalani kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut. Kalaupun mau sekolahnya itu swasta, terus kayak underrated, tapi kalau kamu benar-benar unggul, pasti universitas yang kamu mau tuh kayak oh keren nih anak gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah masuk SMA yang kayak misalnya overrated, kayak bener-bener yang kayak, favorit banget, tapi kamu nggak melakukan hal yang terbaik juga buat apa. Jadi apapun SMA yang kalian mau dan apapun SMA yang kalian dapat nanti, itu tipsnya adalah benar-benar be a good student dan try everything you wanna try gitu. Wah. Hmm. Oke, jadi itu udah kata-kata hari ini banget ya, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak. Kata-kata hari ini tuh, apa ya? Jadi tuh, kita, kita tuh jadi termotivasi nih dari Karani sendiri. Karena kan sih ada beberapa orang, apalagi anak SMP tuh masih labil ya. Itu tuh masih takut banget SMA mana. Dan biasanya anak SMP itu tuh gengsi gitu loh. Kayak, ih maunya negeri ya kali swasta gitu. Tapi mungkin setelah dengar kata-kata dari Karani ini, anak-anak SMP jadi terbuka gitu pikirannya. Betul banget. Dan juga jangan ragu tentunya untuk kepoin Instagram SMA Plus PGRI Cibinong kalau teman-teman lagi nyari-nyari sekolah yang cocok untuk mengatur dan membantu jalannya masa depan teman-teman tuh nantinya cerah gitu ya. Jadi bisa banget langsung cek di IG SMA Plus PGRI Cibinong. Seperti itu. Di Nah, pokoknya dari Cibinong ini sesuai yang tadi ya, Karani. Hah? Boleh? Itu kayak sekolah seni ya, tapi tuh di SMA Puspaga Cibinong ini nggak cuma akademiknya aja yang ditatar, tapi juga non akademiknya. Apalagi kita punya student desk yang berbagai macam bidang-bidangnya, IT ada, teknologi apa seni ada, sosial juga ada. Jadi buat teman-teman nih yang bingung masuk SMA mana, SMA Plus PGRI bisa dijadiin langkah pertama buat masa depan teman-teman nanti. betul banget. Oh ya ngomong-ngomong nih Kak Rani, kan kalau di pesat itu ada KTI ya Kak, ada karya tulis ilmiah. Pasti Kakak juga udah pernah lewat itu kan ya. Iya. Nah, kalau kata guru-guru sekarang itu kan, kalau kata guru-guru kita gitu kan, itu pasti berguna banget di perkuliahan. Nah, untuk KTI sendiri nih, kira-kira udah berguna nggak sih di Kakak? Udah Kakak rasain belum sih manfaatnya semenjak di kuliah? Aduh, itu benar banget. Jadi ya guys, walaupun aku di DKV, ada juga tugas paper bikin kayak gitu. Dan terus biasanya tuh bikin kayak gitu tuh kebanyakannya grup guys. Nah, bayangin aja kita udah paham nih struktur bikin KT itu kayak gimana kan. Terus habis itu kita kerja kelompok sama orang yang nggak paham. Terus pas bikinnya tuh kayak aduh stres banget bener-bener di dalam hati aku tuh kalau misalnya kelompok sama orang-orang yang nggak paham, yang nggak ada experience di bikin KTI itu aku ngerasa kayak aduh coba aja lu tahu dulu bikin KTI ini pasti gampang karena tuh bener-bener kepake banget karena ternyata tuh kalau di KTI kan kita juga diajarin serapih mungkin kan. Kayak fontnya yang sama, spacingnya yang sama, tuh bentuknya di sini tuh harus marginnya harus sama. Itu tuh bahkan kalau masuk kuliah tuh nggak semuanya tahu guys. Gitu. Jadi kayak Oh, bermanfaat banget. wah, wah berarti benar-benar bermanfaat lah ya program-program yang ada di Pesat. Salah satunya KTI itu. Jujur kalau untuk aku pribadi, kan aku sama Aura nih masih kelas 11. Kebetulan kita di kelas yang sama dan kita juga guru pembimbingnya sama. Nah itu kalau bimbingan tuh agak, aduh capek ya saya pulang sekolah harus tetap ngerjain KTI dan lain-lain. Tapi dengar Karani bilang kayak gini, jadi kayak, oh berarti yang kemarin tuh nggak sia-sia, ntar bakal kepake nih. Iya. Terus kalau kepake nanti kamu kayak kayak apa ya?
satisfied sendiri kayak wah gue rapih nih, gue bisa. Jadi kayak aman gitu deh. Hmm. Oke, berarti semua ilmu yang dari pesat ini kepake ya Kak di kuliah nanti. Banget. Oke. Oke, Kak, terakhir dong, kan sekarang-sekarang ini banyak banget tren-tren kata-kata hari ini ya. Kata-kata singkat tapi yang bener-bener deep banget gitu buat adik-adik yang sekarang lagi bingung cari SMA untuk jangan bingung lah ya, ada pesat gitu. Boleh dong, Kak? Aduh. Oke, aku pikir-pikir dulu ya. Boleh, 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 boleh. Coba aku boleh ada contohnya gitu nggak? Kata-kata hari ini tuh yang kayak gini. Contoh nih ya Kak dari aku. Asik, ayo, Ra, keluarkan, Ra. Tapi ini kalau salah Frik mohon maaf banget ya. Oh, Oke, jadi kalau kalian mau masa depan yang bagus, itu kalian jangan diem aja, tapi kalian harus gerak gitu loh. Karena masa depan yang keren itu nggak nyamperin sendiri, tapi harus kita yang nyamperin gitu. Oke, 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 oh oke, oke, jadi oke. 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 Oke, aduh. Oh ya, aku ada. Oke, 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 oke. Ini agak cringe tapi ya udah lah ya guys. Untuk adik-adik SMP, berkembanglah kalian di pesat yaitu PGRI Plus karena nanti di kuliah kalian bisa berkembang pesat. Yeay. Oke, 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 oke. kata-kata hari ini akan aku kenang di otak aku dan di hati aku. Asik. Iya, iya, iya. Oke, itu dia teman-teman semua bincang-bincang santai kita sore hari ini bersama Kak Najwa atau Karani. Jadi banyak banget sih yang bisa aku ambil ya dari apa yang disampaikan Karani. Salah satunya tadi tuh siapkan ruang ikhlas istilahnya untuk menerima semua eh, takdir yang Tuhan berikan. Emang sih takdir itu nggak tertulis gitu ya. Masa depan tuh bukan takdir yang tertulis, tapi kita juga bisa mengusahakannya. Kalau teman-teman nih, teman-teman SMP yang masih bingung masuk SMA mana, terus kalau nanti nggak keterima negeri gimana, jangan khawatir karena SMA Plus Player Cibinong masih terbuka lebar buat teman-teman bisa bergabung gitu. Coba Kak Aura, ada nggak nih kesimpulan yang bisa diambil? Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil yang dari Karani omongin tadi itu benar banget kita harus coba apapun yang kita mau. Kalau misalnya kita mau coba tapi kita takut, kita gak bakal tahu gimana rasanya. Jadi mending kita berani coba tapi gagal daripada kita nggak coba sama sekali gitu guys. Jadi Oke. langsung Kak buat masuk SMA Plus PGRI Cibinong karena di sini kalian bisa cobain semuanya sih. Jadi cocok banget buat menentukan masa depan kalian dan minat kalian di mana gitu. Oke, itu dia. Sebenarnya masih banyak sih kesimpulan yang bisa dipetik dari obrolan santai kita sore hari ini. Tapi sebelum itu, karena emang kita juga waktunya terbatas, aku dan Aura pengen ngucapin terima kasih banyak nih ke Karani yang udah mau bergabung. Yang udah mau Makasih juga kasih, ya guys. kasih banyak Kak Rani. Yang udah mau cerita-cerita tentang masa SMA dan kuliahnya. Thank you so much, Kak. Good job ya guys. Kasih Kak. Dan juga makasih banyak nih buat teman-teman kader bangsa dan teman-teman calon kader bangsa yang udah nonton podcast MDIP kali ini. Dan kita Betul sekali. lagi nih episode MDIP yang pastinya bakal seru banget dan bikin kalian penasaran gitu. Betul, tentunya dengan narasumber yang sama keren ya dengan Karani. Jadi bisa menginspirasi teman-teman semua untuk menentukan masa depan teman-teman. Oke, Sil,
Ya, jadi sampai sini aja podcast MDIP kali ini. Aku Aura dan teman aku Asila pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode MDIP. Sampai jumpa di masa depan. Masa depan itu pilihan.